Guys, pada baru-baru ini dikatakan gangguan di Natuna telah pun meningkat guys, di mana dikatakan Indonesia telah menyiapkan beberapa alutsista sejajar dengan NATO untuk menghadang daripada China. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Guys, dikatakan pada baru-baru ini gangguan di Natuna telah pun meningkat kembali guys, di mana dikatakan Indonesia telah menyiapkan beberapa alutsista sejajar dengan NATO untuk menghadang serangan daripada China. Wow, adakah ini benar guys? Tapi sebelum itu, kepada subscriber yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan tombol like, share dan juga subscribe guys. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Kegilaan Ramai, iaitu channel Bagi-Bagi. Dimana kalau kita tengok judul video dia memang cukup panas guys. Dikatakan gangguan di Natuna meningkat lagi. Wow, ada apa nih guys? Apa-apa pun jom, mari sama-sama kita semak video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit reaction kita guys. Apa-apa pun jom, kita semak video ini. China Coast Guard guys. Saat Indonesia datang ke Amerika Serikat, gangguan di Natuna makin meningkat. Indonesia memperkuat alutsistanya yang sejajar dengan NATO, bukan lagi Rusia atau China. Sahabat Bagi-Bagi, China tetap kekeh mengklaim Laut Cina Selatan sebagai wilayah kuno miliknya. Dan selalu saja menggunakan simbol-simbol kekuatan sebagai pendukung klaimnya. Memang sedikit malu-malu China mengganggu Indonesia lantaran banyak kerjasama dan investasi negeri Kung Fu Panda tersebut. Tetapi kali ini berbeda. Kapal-kapal China makin intens berseliweran di Natuna. Karena sejak Indonesia dan beberapa kepala negara di ASEAN seperti Indonesia sempat dinner bareng dengan Joe Biden kemarin, China merasa bahwa mereka akan ditinggalkan. Maka intensitas gangguan di Laut China dan Natuna ditingkatkan. China kini lebih intens setelah berkali-kali kapal Coast Guard memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara pasca Indonesia menghadiri acara di Amerika kemarin. Tentu bukannya Indonesia tidak peka akan kondisi sensitif di Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik. Indonesia ternyata juga sudah mulai memesan dan menumpuk banyak alutsista untuk keamanan negeri ini. Walau di tengah kelangkaan dana, patut kita apresiasi banyaknya pengadaan alutsista oleh Bapak Menhan dan Presiden kita. Masuknya kapal Coast Guard China ke wilayah perairan Indonesia bukan sekali dua kali saja. Bahkan kapal Coast Guard itu diduga mengganggu penegakan hukum terhadap kapal-kapal pelaku illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal asal China, alias melindungi mereka dari kejaran hukum Indonesia. Jumlah kapal-kapal tersebut mencapai ribuan dan tidak terbaca oleh radar, melainkan hanya terlihat dengan pandangan mata. Ribuan kapal ini disebut masuk ke Indonesia melalui perairan Laut Cina Selatan. Indonesia walau kalah dalam segi persenjataan dan jumlah, berani melawan segala bentuk tindakan pelanggaran yang dilakukan China di Natuna Utara. Untuk itulah tak heran bila Indonesia saat ini memperkuat armada lautnya. Setidaknya Indonesia membeli 2 jenis kapal perang frigat. Yang pertama ialah 6 unit frigate frame dari Italia. Diketahui jika fregat ini merupakan kapal perang garis depan yang diandalkan oleh NATO. Dengan kapal frame ini, kemampuan pertahanan laut Indonesia
kini jauh lebih baik. Selain membeli frame, Indonesia juga menerima hibah 2 unit Maestrale Class dari Angkatan Laut Italia. Wah. Maestrale jadi satu paket dengan pembelian kapal frame. Setelah itu, Indonesia membeli lagi 2 unit fregat Arrowhead dari Babcock Inggris. Babcock juga memberikan transfer teknologi kepada Indonesia dalam membuat fregat ini. Indonesia juga akan memodifikasi desain Arrowhead sesuai dengan kebutuhan angkatan lautnya. Dan desain ini nantinya akan dilakukan sepenuhnya di galangan kapal milik Indonesia. Sahabat bagi-bagi, selain kapal tempur tadi, Indonesia juga membeli F-15 Eagle II sebanyak 36 unit. F-15 Eagle II dibeli Indonesia paket komplit. Dan baru kali ini Indonesia membeli paket alutsista komplit tanpa ngeteng alias main borong. F-15 Indonesia nantinya bisa menanggulangi masuknya ilegal kapal China di Natuna Utara. Jet tempur ini dapat membawa rudal anti kapal sehingga bisa secara cepat mencegat para pengganggu yang masuk ke NKRI. Kemampuan maritim strike inilah yang diperlukan Indonesia, di mana bila Indonesia sama-sama menggunakan kapal perang untuk menjegat kapal kombatan China, maka berpotensi akan kalah. Maka dari itu, wajib hukumnya bila Indonesia harus menggunakan cara asimetris untuk melawan China di Natuna Utara. F-15 sendiri bukan jet tempur kaleng-kaleng. Ia masih memegang status jet tempur terbaik di dunia saat ini. Di antara jet tempur Amerika Serikat, F-15 dianggap sebagai salah satu dogfighter terbaik. F-15 juga menjadi pengawal bagi F-35 saat menjalankan misi tempur dan memiliki lebih banyak daya tembak dan mampu terbang lebih tinggi, lebih jauh, dan lebih cepat. Karena sebagai pendamping F-35, maka Israel sampai menginginkan membeli F-35 Eagle II ini supaya barisan udara mereka semakin kuat. Pembelian F-15 Eagle II oleh Indonesia nyatanya membuat tetangga Malaysia gempar. Untuk saat ini, Malaysia memang tertinggal telak dalam hal peremajaan jet tempur ketimbang Indonesia. Bahkan, media Malaysia Defense Security Asia mengatakan bila Indonesia memang sedang memperkuat militernya dengan memborong Rafale sekalian F-15 Eagle II. Dan perlu kalian ketahui, secara total pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo berpotensi menghabiskan dana hingga 300 triliun rupiah untuk memperoleh 42 jet tempur Rafale dan 36 F-15 ini. F-15 Eagle II disebut juga setara kemampuannya dengan Su-57 Rusia. Para analis dunia yakin jika F-15 kemampuannya tak jauh berbeda dengan Su-57. Sahabat bagi-bagi, semoga saja makin dekat negara kita untuk mengembalikan lagi taring-taring macan Asia ini, di mana sang macan harus bangun dan mengaum. Kita sudah terlalu lama dininabobokan. Kita harus keluar. Jangan biarkan mereka asing dan asong seenak jidat mereka lagi. Ingat, kita bangsa yang kuat. Penjajah bersenjata saja kita lawan. Masa kita biarkan para penjajah-penjajah pikiran menyerang kita? Kalian satukanlah barisan untuk membuka hati dan pikiran para generasi bangsa yang selalu pesimis dan suka rebahan itu, supaya mereka kembali ke jalan yang benar, jalannya para pejuang dan pekerja keras. Nasibmu ada di tanganmu sendiri. Naruto, merdeka!
Guys, sebenarnya kalau kita tengok hubungan di antara Indonesia dengan China sebenarnya tiada mengalami sebarang masalah. Cuma kalau kita tengok sejak kebelakangan ini, pihak China telah pun mengganggu kedaulatan di Natuna. Kalau kita tengok banyak sekali kapal Coast Guard China yang memasuki kawasan Indonesia, dan dikatakan bahawa China ini mengklaim bahawa Natuna itu, sebahagian daripada Natuna itu termasuk di kawasan 9 garisan putus-putus kawasan daripada China, dan dikatakan itu adalah kawasan China. Dan kalau kita tengok kapal Coast Guard China itu bukan sebiji dua biji tetapi banyak guys, dikatakan memang sentiasa berada di perairan itu, yang sentiasa memasuki kawasan-kawasan Natuna. Beberapa kali sudah pun ditegur maupun di peringkat PBB maupun di peringkat antarabangsa, di mana China tetap juga mengendahkan teguran daripada negara-negara di luar sana maupun teguran daripada PBB yang menghalang ataupun tidak membenarkan kapal Coast Guard China memasuki kawasan Indonesia. Tapi guys, kalau kita tengok China ini, selagi dia boleh klaim itu adalah kawasan dia, selagi itu China akan klaim kawasan itu kawasan China, di mana seperti yang kita tahu bahawa China telah pun mengklaim ataupun ingin mengambil semula Taiwan untuk masuk untuk menjadi sebahagian daripada negara China. Dan kalau kita tengok di sebalik daripada itu, Laut Cina Selatan dan juga kawasan Natuna ini diklaim oleh China itu adalah kawasan China. Dan sejak daripada itu China terus berusaha untuk mendapat kawasan-kawasan ini untuk menjadi sebahagian daripada kawasan China. Walaupun kalau kita tengok hubungan ekonomi di antara Indonesia dengan China banyak sekali telah pun terjalin, dan aku yakin dan percaya China juga akan menjaga hubungan baik bersama dengan Indonesia dan tidak mahu hubungan daripada aspek ekonomi itu rusak. Dan kalau kita tengok Presiden China juga sedaya upaya untuk mengeratkan hubungan di antara Indonesia dengan China. Walaupun kalau kita tengok masalah utama yang sekarang adalah timbul kapal Coast Guard China ini memasuki kawasan-kawasan Natuna kepunyaan Indonesia sendiri. Jadi cara Indonesia untuk menjaga Natuna ini daripada terus dicerobohi oleh negara-negara seperti China, di mana Indonesia ini terus membeli ataupun membuat persiapan alutsista yang dikatakan sejajar dengan NATO, di mana dikatakan pada baru-baru ini pihak Indonesia telah pun membeli 2 jenis kapal perang fregat, dan dikatakan 2 jenis kapal fregat daripada Itali itu akan memasuki Indonesia dalam masa ataupun satu jangka masa yang terdekat guys. Dan itu saja guys, di mana pada baru-baru ini Kementerian Pertahanan di Indonesia telah pun berusaha untuk mendapatkan pesawat tempur F-15 Eagle, di mana kalau kita tengok pesawat tempur F-15 Eagle ni boleh dikatakan di antara pesawat-pesawat tempur di dunia ini yang masih lagi mempunyai kehebatan tersendiri, di mana dikatakan Indonesia akan memesan beberapa belas unit F-15 Eagle yang dikatakan akan masuk ke Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan Natuna daripada terus dicerobohi oleh pihak-pihak daripada China. Itu di antara usaha-usaha pihak Kementerian Pertahanan di Indonesia untuk meningkatkan lagi pertahanan di Natuna. Kalau kita tengok sebenarnya banyak lagi alutsista yang telah pun dibeli oleh Kementerian Pertahanan di Indonesia dan akan dijangkakan sampai dalam masa terdekat ini. Jadi tidak mustahil pertahanan di Natuna itu akan terus meningkat daripada setahun ke setahun, dan dikatakan Natuna ini akan menjadi sebahagian daripada kepertahanan yang terhebat guys. Itulah hasrat Indonesia untuk meningkatkan lagi pertahanan 2 hotspot yang dikatakan memang cukup panas di Indonesia, di Natuna dan juga di Ambalat. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.